Pada pembukaan pertemuan kita, pada kesempatan kali yang berbahagia ini, kita sama-sama telah punya gambaran tentang kehidupan antar umat beragama, kehidupan umat Islam sebagai warga negara di dalam berkehidupan di republik yang disayangkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, Republik Indonesia, di dalam keberagaman agama yang ada di republik ini. Orang Islam adalah yang paling toleran, tidak ada lagi. Karena toleransi itu bukan hanya diajarkan dan diinformasikan kepada kami umat muslimin, tapi toleransi itu secara alamiah mengalir di dalam darah dan nadi kami. Toleransi terhadap saudara kami yang beragama lain. Muslimin tidak pernah panggil sesama warga negara yang beragama lain dengan sebutan itu orang Kristen, itu orang Katolik, itu orang Buddha, Hindu, Konfutse, dan lain sebagainya. Tidak, tapi kami selalu panggil mereka dengan saudara kami. Saudara-saudara kami Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, dan yang lain. Itu memang sudah terbiasa dan sudah mengalir di darah kami sejak umat muslim ini dari kecil. Jadi tidak usah diajarkan tentang toleransi, Pancasila. Itu sudah lahir di sini. Pancasila sudah ada. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak perlu lagi, karena itu sudah ada di darah kami. Langsung masuk ke pokok kedua dari pembahasan toleransi beragama. Umat Islam di Republik yang disayangi dan diberkahi Allah ini menghadapi kehidupan sehari-hari yang plural, yang sangat berwarna dengan saudaranya di dalam rumah maupun di luar rumah, di dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan begitu banyak saudara kita di negara ini yang beriman selain Islam. Pandangan Islam terhadap saudara kita yang beragama Buddha, kami sayang. Kenapa? Karena kami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki dan menjalankan hak pilihan mereka untuk mengikuti, sekali lagi pelan-pelan ya, mengikuti tatanan pengajaran dari Siddhartha Gautama. Yang menurut kami, dan menurut juga dari saudara kami tersayang Buddha, itu adalah hak mereka dan kami hormati mereka untuk mengikuti ajaran Siddhartha Gautama. Ajaran Siddhartha Gautama adalah living in harmony. Dan itu baik menurut kami. Ya, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu yang kami pegang. Sehingga ketika kami berhadapan dengan saudara kami Buddhis, kami menghormati dan sayang mereka sebagaimana kami harus menyayangi saudara kami di Republik ini, saling rengkuh, saling akrab, saling sayang. Kepada saudaraku dari Hindu, kami menghormati ajaran mereka. Kami menghormati saudara kami memilih Hindu sebagai agama. Mereka punya ajaran yang baik, di mana tidak boleh berbuat jahat, zolim kepada orang-orang yang tidak punya salah atau bahkan yang salah sekalipun harus dengan baik hati dan dengan adil. Kami menghormati itu. Kepada saudaraku Kristen dan Katolik, kami menghormati pilihanmu untuk menjadikan Nabi kami, Nabi Isa, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kami tidak kurik-kurik itu. Kami tidak korek-korek itu dan kami tidak pernah menyerang iman kepercayaan Kristen dan Katolik. Kepada saudaraku, sebangsa dan senegara di Republik yang disayangin dan diberkahi Allah. Aku bersama seluruh umat Islam di seluruh negara ini dari mulai Sabang sampai Merauke, cinta dan sayang dan menghormati pilihan kalian. Mari kita sambung lagi, kita akrab lagi, kita saling gandeng lagi, kita kuatkan lagi untuk membangun Indonesia ini bersama-sama. Di dalam keakraban, di dalam toleransi. Karena kami menempatkan agama-agama di luar Islam pada tempat yang proporsional. Sekali lagi, tidak lebay, tidak kurang, tidak lebih, tidak berkekurangan. Proporsional. Dalam hal ini kami menghormati ajaran Tripitaka, Buddha dengan 3 keranjang kitabnya, yaitu Tripitaka, yang pertama Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka, yang dipercaya sebagai kitab suci umat Buddha. Kami percaya dan kami hormati itu. Kami sangat menghormati antum, saudara kami. Pilihanmu itu. Kepada umat Hindu,
dengan Veda dan Upanishadnya, kami menghormati pilihan agamamu, iman. Dan kepada saudaraku Kristen dan Katolik, dengan dogmanya, kami menghormati itu. Dan kita tiba pada pemahaman hidup antar umat beragama secara proporsional. Mari kita lihat apa yang kitab suci katakan tentang agama. Bismillah. Ini menurut pandangan umat Islam. Umat Islam percaya bahwa ada kitab-kitab lain sebelum Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu kurang lebih menjadi kitab suci yang dibukukan secara legal, maksudnya dalam bentuk mushaf. Ya, mushaf. Itu antara tahun 643 sampai 650 Masehi. Ada kitab-kitab sebelumnya. Dan apabila kitab ini menjadi kitab suci agama, kita tidak bisa meninggalkan satu poin pelan-pelan. Ini bukan untuk menyerang agama lain. Ini bukan untuk meng-underestimate, meng-insulting, menghina, atau memprovokasi orang Islam untuk menjauhi saudaranya. Tidak sama sekali. Aku dan umat muslim sayang kepada non-muslim. Sayang. Ini harus ditekankan. Sayang. Ya. Jadi kita melihat, sebagai muslimin, melihat secara proporsional. Pada tahun kurang lebih 500 sebelum Masehi. Ini catatan yang valid. Ada satu kitab yang selesai dibukukan. Namanya Veda. Pada tahun 438 Masehi. Ada kitab yang utuh dibukukan, namanya kumpulan kitab-kitab Tripitaka. Yang disandingkan dengan sutra. 500 dan 438 tahun sebelum Masehi telah ada kitab suci menurut saudaraku yang beragama Buddha dan Hindu. Umat Islam punya kitab tahun 643, antara tahun 643 sampai 650 Masehi. Perbedaannya sekitar 1000 sampai 1100 tahun. Apabila kita membicarakan kitab suci, maka otomatis kita harus membicarakan ketuhanan, idea. Menurut kami, dengan segala rasa hormat, kitab suci itu hanya untuk orang Buddha. Kitab suci yang lain selain Al-Quran itu hanya untuk orang Hindu. Begitu. Dan kami menghormatinya. Karena di dalam kitab suci tersebut, tidaklah secara nyata dihaturkan atau disampaikan tentang konsep ketuhanan dan konsep akhirat. Roh sesudah mati. Tidak ada konsep. Kami menghormati itu. Kami tidak korek-korek itu, kami menghormati itu. Yang di dalam iman kami mengimani ada kitab sebelum kami, sebelum Al-Quranul Karim adalah Taurat, Zabur, Mazmur, Psalm, ya, Psalm, Injil, Gospel katanya. Ini yang belakangan ini tidak proporsional. Insya Allah walaupun sedikit, kita coba untuk menggeser sedikit supaya dia kembali ke proporsionalnya. Iman Islam mengatakan kami beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Kita ada beberapa isu yang mengangkat bahwa umat Islam tidak toleran terhadap iman yang percaya kepada 3 kitab sebelum kami. Saya mau jelaskan di sini insya Allah. Kami beriman kepada Torah. Insya Allah saudara-saudaraku di sana. Insya Allah baik. Mari kita lihat bahwa kitab yang paling tua di bumi ini, yang telah menjadi tulisan kitab suci, yang jauh sebelum Al-Quran dan pertama paling tua, membicarakan konsep ketuhanannya jelas, konsep akhiratnya jelas, konsep beribadahan di buminya jelas. Namanya Taurat. Kiri. Torah. Ini Hebrew. Taurat.
kita paling tua di bumi ini. Kami beriman. Karena sejarah juga mencatat bahwa kitab ini selesai ditulis kurang lebih 1300. Antara 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Kitab Torah. Dari sini saya akan mengajak saudaraku. Jika saudaraku punya kesempatan untuk buka. Nggak usah buka laptop, nggak usah. Bisa buka di handphone. Ketik Google. Ketik Google, ya. Saudaraku ketik Google saja. Ketik Google, ya. Ketik Google. Lalu di Google ini diisi dengan tulisan begini. Genesis 1 in Hebrew. Saudaraku tulis seperti ini. Genesis 1 in Hebrew. Ini adalah kitab pertama kali. Pasal pertama, ayat pertama di dalam bahasa pertama penulisan kitab suci. Yang kami orang Islam percayai. Genesis itu artinya kitab Beresit. Dalam bahasa Ibrani Beresit, dalam bahasa Indonesianya kitab Kejadian. Torah ini, Torah murni, Taurat. Sudah? Baik. Setelah ketik Genesis 1 in Hebrew, klik. Lalu saudara punya pilihan di situ. Ada tulisan Genesis 1 dengan lambang kuning, English Hebrew Bible, Mekon Mamre. Nama webnya Mekon _Mamre. Mamre ini nama tempat di Hebron. Di sana juga dekat dengan makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pilih web yang ini. Sudah? Pilih web yang ini. Ya, pilih web yang ini. Sudah? Kita klik webnya. Kita klik webnya. Sudah? Ya, kita klik webnya. Dibesarkan. Nah, itu di sebelah kiri. Ada yang di sebelah kanan bahasa Inggris. Di sana ditulis Genesis chapter 1. Beresit. In the beginning. Tapi di sebelah kirinya ada seperti urak-urak, saudaraku. Ini huruf Hebrew. Ini the real Bible. Ini the real Alkitab. Ini the real kitab Torah ini. Ya mungkin saudaraku Kristen dan Katolik belum pernah lihat ini. Sayang. Ini kitabmu. Saudaraku sayang. Cinta, aku cinta engkau. Ya, ini kitabmu. Kalau pimpinan agamamu belum ajak engkau lihat ini, aku yang ajak engkau lihat. Udah? Nah, di sini ada kelompok huruf yang dibacanya dari kanan ke kiri. Bacanya alif ini angka 1, alif ini alif, pengganti angka 1, numbers di dalam Hebrew alfabet. Geser ke kiri, dari kanan ke kiri bacanya Beresit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Ve'et. Mana dia? Aduh, sampai ini. Kita gedein. Ve'et haaretz. Saya ingin saudaraku perhatikan, ada satu kelompok huruf dalam bahasa Ibrani, kita lewat. Kelompok huruf kedua, kita lewat. Kelompok huruf ketiga, tekan yang lama. Tekan yang lama. Lalu klik salin atau copy. Sudah? Sekali lagi, kelompok huruf yang pertama kita lewatin, Beresit. Bara ini kita lewatin, lalu kelompok huruf ketiga kita lewatin, Beresit, Bara. Kelompok huruf ketiga ini yang ada tanda seperti tanda X di situ, kita tekan yang lama, copy atau salin. Sudah? Kita buka Google Translate. Kita buka Google Translate. Yuk, cepat saja. Kita buka Google Translate. Google Translate. Google Translate. Ya. Google Translate sudah terbuka, ya. Kita buat terjemahan ini dari bahasa Ibrani atau Hebrew ke Arab. Sekali lagi, Google Translate sudah dibuka, tadi sudah disalin. Ada bahasa Ibrani atau Hebrew, translate to Arab. Masukkan yang tadi kita copy, yang tadi kita salin, masukkan. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Siapa nama Tuhan di situ? Nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya siapa? Jelas? Ustadz, di Zoom. Allah. Sejak pertama. Beresit bara Elohim et Hashamayim fa et haaretz. Sejak pertama penciptaan.
Nama Tuhan tidak pernah berubah. Namanya hanya satu. Allah. Dan Allah pencipta langit dan bumi tidak pernah mengajarkan agama yang lain. Agamanya apa? Setelah yang satu ini. Insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.